Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Sahabatku, saudaraku, selamat bertemu kembali di channel Entrepreneur College. Channel yang terus memberikan informasi-informasi dan penyegaran, motivasi tentang bisnis-bisnis kita. Mudah-mudahan ini terus menebar inspirasi kebaikan untuk terus memberi semangat kita di dalam berbisnis. Seorang pengusaha harus memahami betul bagaimana ilmu tentang berinvestasi. Dan saya memperoleh pelajaran sangat luar biasa dari membaca buku milik Robert Kiyosaki, Rich Dad Guide to Investing. Buku ini memberi panduan kepada banyak orang untuk bagaimana berinvestasi. Karena apa? Karena kalau kita hidup menjadi karyawan, maka kita bekerja untuk cari uang, kita bekerja untuk uang, dan kita bekerja untuk bos kita. Ini tentu hari-hari banyak orang menikmati dengan pergi pagi pulang petang hasil pas-pasan. Dan ini yang selalu banyak orang lakukan. Dan padahal kalau mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses, jalan yang terbaik adalah, kata Robert Kiyosaki, adalah harus ada di kuadran kanan. Kuadran kanan dan kuadran kiri adalah teorinya Robert Kiyosaki, di mana kuadran kiri adalah kuadrannya employee, karyawan, dan self-employee. Di sana ada para dokter, notaris, pengacara, dan sebagainya yang bekerja secara mandiri. Nah, bagaimana seorang pengusaha itu semua harus memahami berinvestasi? Ya, Anda harus memahami bagaimana seorang Robert Kiyosaki menjelaskan tentang bahasa dia adalah ayah kaya dan ayah miskin. Si ayah kaya adalah orang-orang yang hidupnya selalu berinvestasi. Jadilah bisnismen di kuadran kanan atas, ataulah jadilah investor di kuadran kanan bawah. Nah, bagaimana menjadi seorang yang ada di kuadran kanannya Robert Kiyosaki, dari kuadran kiri ke kuadran kanan? Tentu orang harus berubah. Untuk menjadi karyawan, berubah menjadi pengusaha, itu perlu perjuangan dan perlu ilmu. Maka itu salah satu ilmu yang sangat penting Robert Kiyosaki memberikan inspirasinya lewat buku ini, bagaimana kita harus berinvestasi. Artinya, bagaimana orang-orang kaya berinvestasi, orang-orang kaya bagaimana mengelola hartanya, mengelola uangnya. Ya, karena kita tahu bahwa para investor adalah sudah tidak bekerja lagi. Dia sudah bebas finansial, sudah freedom, sehingga dia bisa berinvestasi. Pertanyaannya adalah, kalau saya tidak punya uang, kalau kita nggak punya uang, bisa nggak menjadi seorang investor? Bisa nggak kita menjadi seorang bisnismen tanpa uang, tanpa modal yang besar, tanpa modal yang cukup? Kata Robert Kiyosaki adalah bisa. Ya, ada bisnis-bisnis yang dipandu oleh Robert Kiyosaki, bisnis-bisnis yang di kuadran kanan. Contoh misalnya adalah, kalau Anda perorangan nggak punya uang, mainlah di bisnis network, jaringan, gitu ya. Biasanya ini personal investasinya dan tidak terlalu mahal, karena di bisnis-bisnis jaringan yang penting apa? Sistemnya. Yang perlu Anda tahu nanti adalah bisnis basis jaringan yang bagus, yang teruji, yang sudah memberikan sistem terbaiknya, teruji, inilah yang perlu Anda cari. Ya, karena di luar sana banyak sekali ada permainan-permainan yang nanti kita kenal dengan multi level,
ada kita kenal multi recruiting, ada money game, ada ponzi, dan ada macam-macam. Anda harus belajar itu semua supaya bisa membedakan mana investasi yang benar atau mana investasi yang hanya kamuflase menipu, sehingga kita tergiur oleh uang besar, sesungguhnya kita tertipu. Ya, ini yang harus kita pelajari, saudaraku. Maka itu bagaimana uang bekerja untuk kita, itulah investor. Nah, kalau jadi bisnismen, ya, uang kita bekerja, kita ada di dalamnya. Kita menjadi pengusaha, kita bekerja di perusahaan kita. Ya. Nah, orang yang ada di kuadran bisnismen ini adalah orang-orang yang membangun bisnis korporasi, konglomerasi. Ya, di negeri ini atau di dunia banyak sekali bangunan-bangunan bisnis korporasi besar, ya. Di negeri ini ada Matahari, misalnya ada Agung Podomoro Group, ada Lipo, ya. Dan masih banyak lagi, ya, Syahid Group dan seterusnya. Ini masih sangat banyak lagi di dunia ini, ya. Itu sangat banyak, misalnya grup Mega Bank, Hairul Tanjung dan sebagainya. Ini konglomerasi seperti ini adalah orang-orang yang membangun investasinya di bisnis sehingga dia uangnya sudah bekerja untuk dia. Tapi harus jangan lupa, korporasi ini harus yang terpenting membangun sistemnya. Kalau kita masih usaha kecil, yang terberat adalah bagaimana membangun membangun sistemnya. Maka itu untuk bisa membangun sistemnya mesti banyak belajar, mesti banyak ikut seminar, mesti ikut banyak pelatihan supaya kita bisa paham betul ilmunya berinvestasi. Ya. Kita dengan paham betul dengan ilmu investasi, maka kita akan tahu investasi mana, korporasikah, atau yang kedua adalah bisnis-bisnis seperti waralaba. Kalau Anda punya uang, membelilah sebuah bisnis yang bisnis itu sudah jalan, sudah ada sistemnya, sehingga Anda tidak memulai dari nol, tapi mulai dari bisnis yang sudah jalan. Di Indonesia sangat terkenal, misalnya Alfamart, Indomaret, dan masih banyak yang lain lagi yang kali ini berterbaran di negeri ini. Ada McDonald, ada Pizza Hut, dan seterusnya. Ini jaringan-jaringan waralaba yang saya kira cukup menjanjikan. Tapi jangan lupa, membangun jaringan bisnis waralaba itu juga tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita mesti try and error, kita mesti terus berjuang dengan cara-cara terus belajar yang tidak pernah berhenti. Apalagi Anda atau kita sebagai owner, sebagai pemilik bisnis yang harus membangun korporasi atau membangun bisnis sistem waralabanya, tentu ini harus banyak ilmu-ilmu yang kita cari untuk terus membaca, untuk terus ikut seminar, untuk terus ikut pelatihan, untuk terus banyak ilmu-ilmu bisnis, karena bisnis ini dinamis sekali, saudaraku, sahabatku, ya. Sahabatku, saudaraku, investasi, lagi-lagi bagaimana kita bisa berinvestasi, maka ilmunya ada di buku ini antara lain. Nah, buku ini memberi panduan, memberi gambaran kalau kita paham betul tentang berinvestasi, maka diilustrasikan seperti ini. Rumusnya adalah 90/10. Artinya apa? Kalau orang tidak tahu ilmu investasi, ya, bagaimana cerdas finansial, maka andaikan uang ini dibagi rata, seluruh penduduk negeri ini dibagi negara uangnya rata oleh negara, APBN, semua dibagi rata, maka dalam 3-6 bulan uang akan kembali milik 10 orang. Karena apa? Karena 10 orang menguasai 90% uang yang beredar. Ini bisa kita lihat di sini bagaimana. Artinya kita harus mendidik banyak orang untuk cerdas finansial. Cerdas bagaimana berinvestasi sehingga kita tidak terjerumus kepada investasi-investasi bodong. Kita sekarang banyak sekali masyarakat kita tertipu oleh investasi bodong. Seperti pernah kita lihat misalnya kasus Kisar yang di Bogor tentang agroindustri, kasus Koperasi Langit Biru, terus kasus First Travel dan seterusnya, ya.
Ini semua adalah investasi-investasi orang yang kemudian nggak paham bisnis, tapi hanya tergiur oleh hitung-hitungan angka, akhirnya dia terjerumus, apalagi tidak memahami ilmu bisnis. Maka itu pentingnya kita harus belajar terus, kita harus terus untuk paham tentang bagaimana berinvestasi, bagaimana kita menjalankan uang kita. Karena ketika Anda memahami investasi dengan benar, uanglah yang bekerja untuk kita. Saudaraku, sahabatku semua, saya sangat merekomendasikan Anda untuk membaca buku Rich Dad Guide to Investing yang sekarang sudah diterjemahkan, sudah cukup lama ini, dan silakan ini menjadi pembelajaran yang sangat baik saudaraku. Mudah-mudahan ini terus memberikan ilmu-ilmu tentang bagaimana kita harus berinvestasi. Karena seorang pengusaha pasti akan berinvestasi. Soal besar kecilnya investasi Anda tergantung keuangan Anda, tergantung kemampuan kita. Tapi berapapun uang Anda tanpa tahu ilmu bagaimana berinvestasi yang benar, maka Anda hanya akan tertipu. Bahkan di investasi bisnis network yang hanya beberapa. Tapi kalau Anda salah berinvestasinya, maka Anda akan tertipu oleh multi level atau Ponzi atau yang macam-macam skemanya, dan kita bisa terbelasuk. Ya, oke, network multi level itu bagus, tapi Anda pelajari betul perusahaannya, portfolio perusahaannya, produknya, sistemnya, dan seterusnya. Ini yang terpenting. Jangan sampai Anda ditawari oleh investasi profesional seperti network ini, kemudian Anda terjerumus kepada hal-hal yang kemudian akan menjerumuskan Anda, akhirnya uang Anda habis, uang Anda hilang. Yang saya selalu pesankan apa? Satu, jangan tergiur oleh indahnya angka-angka. Wah, ini kalau Anda ditawarkan angka-angka, misalnya investasi sekian, 10% hasilnya tiap bulan, hati-hati. Ya, kemudian kalau Anda di network misalnya, multi level misalnya, Anda lihat ini money game, Ponzi, atau betul-betul multi level. Karena multi level yang benar adalah hanya menjual produk. Ya, keuntungannya lah yang dibagi kepada para membernya. Tapi kalau multi level hasilnya kita dapatkan dari get member, dari merekrut orang, itu bukan multi level, itu multi recruiting. Ya, karena apa? Karena kita dapat uang dari orang lain yang membayar berikutnya keanggotaannya. Maka itu kita akan terjebak ke sana. Atau yang skema-skema Ponzi, skema-skema yang akhirnya kita akan semua tahu seperti First Travel, Abutur, dan lain-lain sebagainya, yang itu semua adalah investasi-investasi yang merugikan masyarakat. Maka itu pelajari betul apa itu multi level yang benar, pelajari betul apa itu network yang benar, sehingga Anda tahu mana yang benar, mana yang tidak. Karena tidak semua multi level itu salah, karena harus cari betul pelajaran-pelajaran tentang itu. Maka itu belajarlah yang baik, teruslah menuntut ilmu, carilah coach yang benar. Nah, ini yang terpenting. Kalau Anda tidak memperoleh coach yang benar, memperoleh orang yang bisa menjadi mentor dengan benar, maka hati-hati, investasi Anda juga akan hilang. Mungkin bukan seberapanya, tapi kecewanya yang sakit hati. Ini yang membuat kita kadang-kadang menjadi popi. Dan kita tahu semua misalnya kasus di negeri ini, orang punya pandangan negatif dengan multi level. Karena apa? Karena banyak korban. Ya, karena banyak orang yang jadi korban di bisnis-bisnis seperti ini. Padahal sekali lagi, tidak semua multi level jelek. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik. Maka itu jangan keburu-keburu. Wah, asal ditrikut, asal diajak, asal cepat, hanya dengan angka-angka, hitungan angka. Wah, skemanya enak, mudah, dan sebagainya. Hati-hati. Pelajari terus, pelajari lagi, dan pelajari betul. Pikirkan, tanyakan kepada coach yang benar, tanyakan kepada mentor yang benar, supaya Anda memperoleh pendamping bisnis yang terbaik.
Maka itu pentingnya pendamping di dalam membimbing kita, membuat uang kita aman, membuat kita bisnis kita maju dan sebagainya. Itu terus harus kita lakukan sampai menemukan role model bisnis apa yang cocok buat kita. Sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan tips sederhana ini bermanfaat untuk pencerahan bisnis-bisnis kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk membuat channel ini terus bisa memberi inspirasi dengan inspirasi terupdate untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.